Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia, serta makna sila-sila Pancasila dan keterhubungan sila-sila Pancasila. Nah, bagaimana kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia? Ya. Kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia yaitu yang pertama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan filosofis dan hukum tertinggi bagi seluruh sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta perilaku kenegaraan. Ya, kedudukan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai panduan dasar di dalam menentukan arah dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yaitu refleksi dan sifat dari nilai-nilai yang dihayati dan diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai identitas budaya dan sosial. Nah, dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum dan ideologi, tetapi juga sebagai cermin dari kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, dan nilai keadilan. Nah, sebagai kepribadian bangsa, Pancasila mencerminkan bagaimana bangsa Indonesia berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka memandang dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, di kedudukan yang keempat ini yaitu sebagaimana yang telah disepakati oleh para founding father kita, pendiri bangsa Indonesia, dalam rangka membentuk negara yang merdeka dan bersatu. Perjanjian ini merupakan konsensus yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam upaya membangun negara yang adil, makmur, dan bersatu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sekarang bagaimana makna sila-sila daripada Pancasila itu? Tentu akan kita uraikan sila per sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai prinsip dasar kehidupan beragama. Ini mencerminkan sikap toleransi
dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta pengakuan bahwa semua agama memiliki nilai moral yang harus dihormati dan diintegrasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini menggarisbawahi bahwa pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta perlunya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Nah, hal ini menekankan adanya keselarasan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai fondasi kekuatan negara. Nah, ini mengajarkan bahwa Indonesia harus mengedepankan semangat kebersamaan dan integrasi, mengesampingkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan demi kepentingan nasional kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna daripada sila keempat ini mengedepankan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui proses perwakilan dan pertimbangan yang bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini menegaskan bahwa komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, setelah membahas tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, kita membahas tentang apa makna daripada sila-sila Pancasila itu, dan selanjutnya hubungan antar sila-sila di dalam Pancasila. Nah, hubungan antara sila-sila dalam Pancasila mencerminkan harmoni dan keseimbangan yang diperlukan untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan bersatu. Pancasila sebagai dasar negara mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip ini dalam satu kesatuan yang utuh, yang menjadi pedoman bagi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, demikian pembahasan tentang kedudukan, makna, dan hubungan sila-sila Pancasila. Semoga mahasiswa bisa mencermati dengan baik isi yang ada di dalam materi pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.